Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Jadi di sini saya mendapatkan sebuah kartu grafis, kebetulan ada dua ya, yaitu dari Avox ya. Kartu grafis dengan brand Avox dari Nvidia, grafik by Nvidia GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5 ya. Jadi ini untuk brand dari Avox. Boxnya ini gede banget guys, seperti ini untuk box dari Avox ya. Tempo hari saya pernah dapatkan dari brand Furion ya, brand dari Furion. Ini untuk monitor resolusinya seperti ini, kurang lebih sama karena saya menggunakan 1920 1080, jadi saya akan mendapatkan refresh rate 75 Hz. Ini untuk box bagian bawah dan sampingnya. Dan untuk spesifikasi serinya ini ada di sini, AF750 Ti 2GB D5H5 V7 DDR5 ya, GTX 750 Ti 2GB DVI VGA HDMI bisa Express. Mantap. Ini untuk serial numbernya 27094. Dua unit ini cocok ya. Kalau hanya saja di sini untuk boxnya saya dapatkan itu seperti ini guys, aksesorisnya tidak ada. Jadi hanya box bagian dalam dan luar, kemudian unit aja guys, seperti itu. Dua-duanya sama, tapi untuk performa dan lain sebagainya di tes pertama yang sudah saya lakukan tuh mantap ya guys. Dan di sini saya akan menunjukkan ulang untuk mereview kartu grafisnya dan melakukan tes ya. Ini kartunya udah saya keluarkan di sini. Jadi ini kartu grafis dari Avox GTX 750 Ti ya. Kartu grafisnya seperti ini penampakannya, kipasnya semi transparan, bodinya berwarna hitam, ada strap berwarna merah ya. Kemudian heatsink berwarna chrome, ini masih sangat bersih banget. Kemudian untuk PCI Express-nya di sini sudah 3.0 tentunya. Dan kartu grafis ini kartu grafis yang hemat daya ya, tidak memerlukan pin port tambahan. Bisa dilihat di bagian atasnya di sini tidak ada port tambahan yang harus digunakan, jadi menggunakan power yang ditancapkan dari PCI Express motherboard aja. Ini untuk bagian egg house-nya bagian bawah ya, masih sangat rawat. Kemudian untuk displaynya di sini ada 3 buah, ada 1 buah HDMI, 1 buah DVI dan 1 buah VGA, dan platnya masih kinclong ya, mantap. Kemudian di bagian belakang ini untuk keduanya ini sama persis ya guys, sangat-sangat identik. Untuk segel pabrikannya masih utuh. Kemudian serinya di sini bisa dilihat ya, serinya AF750 Ti 2GB DDR5, serinya sama 27094 ya, pokoknya fix sama ya, 27094. Oke, mantap jiwa. Kemudian kartu grafis ini pembelian per Agustus 2020 ya, jadi garansinya kalau kita lihat karena ini garansi 2 tahun, dia akan berakhir di Agustus 2022 ya, bulan depan. Dan ini segel dari pabrikannya dia produksi per Juni 2020. Kalau ngikuti produksi di sini berakhir di Juni 2022, tapi ini pembelian per Agustus 2020. Untuk yang satunya juga sama, selisihnya kurang lebih beberapa hari aja. Oke, mantap jiwa ya untuk kartu grafis dari Avox GTX 750 Ti. Oke, kita akan coba review pasang dan kita akan benchmark ya guys ya. Ini kita akan taruh dulu. Kita pakai mikrofon dulu ya. Oke, di sini kita akan dekatkan dulu lightingnya. Kita akan pasang di PCI Express tentunya. PCI Express 3.0. Pasang tegak lurus, kita kunci 1 baut aja cukup ya. Nah, kebetulan di sini karena PC saya di bagian HDMI di bagian atas agak nangguk ke besi, saya menggunakan port VGA aja. Kita nyalakan powernya dulu, kita paskan tripodnya dulu ya guys. Tripodnya tinggi banget. Oke, jadi ini saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze, dan kita akan nyalakan unitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa pin port tambahan ya. Jadi tentunya
super hemat daya, mantap ya. Oke, display sudah tampil di layar ya, sudah tampil, kinyis-kinyis kinclong ya guys ya. Kalau kita lihat dari kartu grafisnya, mantul jiwil, senyap. Oke, kita langsung ke monitor aja. Di sini display udah tampil. Ini saya tes per 25 Juli jam 13 siang ya, 13.09 ya. Kita masuk ke sistem dulu. Jadi ini tes kedua guys dari masing-masing kartu yang identik, kembar banget. Untuk performa dan lain sebagainya sama persis. Kemudian dari tes pertama tadi yang saya lakukan tuh suhunya adem, dia di 50-an, belum menyentuh 60. Kita akan tes lebih rinci ya. Di sini posisi di 31 derajat Celcius. Kita akan buka semua software pendukungnya. Kita buka lengkap ya. Prosesor di posisi 30-an. Kartu grafis di 31 derajat Celcius ya, adem bener. Oke, kita buka GPU Z dan tentunya juga kita akan buka Steam ID, terutama di sini kita butuhkan untuk aplikasi 3D Mark ya. Oke, kita look up dulu. Bagaimana sih kalau kita look up dari Touch Power Up GPU Z? Dia akan ngelink ke kartu grafis apa? Ya, kalau kita klik langsung di sini dia akan ngelink ke Pitches GTX 750 Ti ya. Dia akan berkiblat pada kartu ini. Ya. Coba kalau kita ketik di Google AVOC GTX 750 Ti Touch Power Up. Kita coba browse. Touch Power Up nih ada nih, tapi dia yang 4 GB, kita butuh yang 2 GB ya. AVOX 2 GB. Nah, adanya AVOX yang 4 GB ya, dan itu pun settingnya seperti ini. Oke lah, kita gunakan yang kalau kita klik dari GPU Z ya. Jadi kartu grafis ini arsitekturnya adalah GM107 dengan teknologi 28nm dan subvendor dari Nvidia tentunya, dengan render tekstur mappingnya 16/40 sesuai, shadernya 640 core dengan PCI Express 16x3.0 dengan DirectX support 12_11 ya guys ya, 12(11_0). Kemudian kartu grafis ini memiliki bandwidth di angka 43 GB pixel dengan memory type GDDR5 Samsung 2 GB 128 bit. Di Windows 10 64 bit dia bisa menggunakan driver terbaru 512.77 di PC saya dengan VHGL ya. Oke, kemudian untuk base clocknya posisi di 1020 MHz, memory clocknya di 1350 dan BIOS-nya dia memiliki 1085 MHz. Mantap. Kartu grafis ini dual slot 60W TDP dengan suggested power supply-nya itu 250W. HDMI-nya udah versi 2.0. Kemudian dia menggunakan kalau dari website sini 1 nampin ya, tapi di sini kita tidak menggunakan nampin port tambahan. Kalau kita lihat dengan AVOC yang real di sini, cuman ini yang 4 GB. Di sini informasinya kurang begitu detail ya. Intinya dia tidak menggunakan interface-nya, itu tidak menggunakan pin port tambahan seperti itu. Manufacturer sudah ada di sini sebenarnya. Oke, kita akan coba cross check di ini aja guys. Kita akan coba jalankan benchmark. Di sini kita akan jalankan benchmark night rate ya, sesuai spesifikasi dari kartu grafis. Kita akan jalankan di preset 1080. Saat ini posisi di 32 derajat Celcius, jadi ya adem ya. Suhu terendah di 30 derajat Celcius, nih bisa dilihat di bagian HW info. Suhu terendah 30 derajat Celcius, suhu current saat ini 34 derajat Celcius, dan maksimalnya hanya di 35 derajat Celcius. Namun kita akan boost untuk benchmark kartu grafis ini ya. Dia akan performanya seperti apa akan saya tunjukkan di video guys, karena tadi saya sudah coba tes menggunakan Firestrike yang notabene lebih berat dari ini. Dia hanya di angka 50-an suhunya ya, tidak mencapai 60 derajat Celcius. Saat ini kita akan coba dengan night rate yang mungkin durasinya agak lama dari Firestrike. Kita akan lihat bagaimana performanya. Oke, night rate grafik tes 1 start 33 derajat Celcius ya, dengan FPS di 80-an, average 50-an. Saat ini posisi temperatur di 45 derajat Celcius,
load di 99% dengan clock speed dia memiliki 2,7 GHz, TDP di 33 watt, RPM kipas di 40% ya maksimal ya. Mantap. Untuk FPS maksimalnya teman-teman bisa lihat di layar 499 fps. Itu mungkin untuk still image ya. Average di 73 fps, realnya di atasnya tentunya 76. Mulus, temperatur di 51 derajat Celcius ya. Mantap jiwa. Suara kipas tentunya super senyap ya. Super senyap, suhu dingin menggigil. Suhu adem menggigil guys. 54 turun lagi ke 53 derajat Celcius. Oke, suhu tertinggi posisi di 55,0 derajat Celcius ya untuk grafik tes 1. Lanjut di sini kita gas ke grafik tes 2 untuk 3D Mark Nitride ya, Avox GTX 750 Ti. Oke, mantap. Di sini 120-an fps. Teman-teman bisa lihat di layar. Real FPS-nya di 100-an ya. Average-nya tentunya juga 100-an. Temperatur posisi di 55 derajat Celcius, turun ke 54. Fluktuatif di 55-54 ya, naik ke 56, turun lagi ke 55. 56 sebagai suhu tertinggi saat ini untuk grafik tes 2 dengan TDP sama di kisaran 30-an. Oke, masuk 57 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi dengan average FPS di 100-an ya, realnya di 120-an, maksimal 307 fps dengan frame time-nya tentunya singkat ya, di 65 seperti itu milisecond. Oke, masuk ke 58 derajat Celcius ke 59. Mantap jiwa. 59 sebagai suhu tertinggi. Apakah menyentuh 60? Ternyata tidak menyentuh 60 dan langsung selesai untuk benchmarknya. Lanjut ke CPU tes ya. Di sini menggunakan 4690K untuk menjalankan CPU tes. Oke, di Nitride ini lebih berat ya untuk CPU tesnya. Jadi teman-teman harap maklum, ini menggunakan prosesor 4690K ini lumayan berat ya. Maksimal di 20 fps, average 7 fps, 1% low-nya 6 fps ya. Frame time-nya lumayan di 140-an. Dan tentunya graphic card idle di 8-12%. Temperaturnya sudah turun ke 46 derajat Celcius karena dia menjaga suhu hotspot, jadi dia ikut mendinginkan ya di suhu lingkungannya. Untuk kartu grafis ini idle-nya di 2 watt aja guys, si Lord Splunk ini ya. Mungkin sama dengan Lord Splunk yang lainnya, tentunya yang tanpa pin power ya. Mantul jewel guys. Oke, suhu di 43 derajat Celcius, makin turun untuk suhu grafik cardnya, turun ke 42 derajat Celcius. Dan setelah ini kita akan lihat bagaimana skor saat menggunakan Nitride ya untuk kartu grafis ini. Siap, proses sudah selesai, kita akan lihat hasilnya ya. Suhu tertinggi di 59 derajat Celcius, suhu terendah di 30 derajat Celcius, dan posisi saat ini sudah di kepala 3 ya, 39. Kita lihat skornya bagaimana. Untuk grafik skornya di 18 ribuan, CPU skornya 5300-an, dan Nitride skornya di 13.442 dengan predikat good. Average-nya di 13.500-an, tidak terpaut jauh ya dengan average score. Mantapnya dia berpredikat bagus. Kemudian kartu grafis ini di tes pertama dia mencapai achieve 55 derajat Celcius, dan tes kedua di sini dia achieve di angka 59 derajat Celcius. Belum menyentuh 60 ya guys ya, selisih 1 derajat dia akan masuk ke 60, dan kategorinya masih sangat dingin menggigil ya guys untuk kartu grafis yang belum menyentuh 60 derajat Celcius saat di push load di 100% ya. Oke, kalau kita lihat dari sensor di sini untuk kartu grafis ini memiliki efektif clock di 1100-an. Kemudian untuk GPU powernya saat minimalnya di 0,8 watt atau 0,79 ya. Currentnya di 0,9 watt. Jadi belum menyentuh 1 watt guys ya. Kalau dibulatkan idle-nya itu hanya 1 watt. Maksimalnya di 34,9 atau 35 watt ya. Jadi kartu grafis ini bisa diajak slow, juga biasa diajak kenceng di 35 watt aja, tapi
seperti itu. Untuk GPU fan sendiri gapnya hanya 6% guys, saat minimal dan current tuh di 40%, sedangkan maksimalnya itu di 46% ya. Jadi gapnya hanya 60% aja, jadi menandakan kartu grafis ini nggak kerja keras ya, cukup bisa mengakomodir untuk pendinginan dengan udaranya. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes graphic card berikutnya. Jangan lupa subscribe and see you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.